Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnianinur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satu unit rumah kayu di Kota Pematang Siantar ludes terbakar. Satu unit kapal nelayan di Tanjung Balai terbakar, 13 ABK selamat dari maut. 29 pegawai BNN Kota Gunung Sitoli menerima vaksinasi tahap pertama. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu unit rumah kayu di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat kejadian pemilik rumah pergi melayat ke Kota Medan. Rumah milik Bunan Silitonga warga Jalan Besar Sidamani, Kecamatan Simarimbun, Pematang Siantar terbakar pada Rabu malam. Warga berhamburan keluar dari rumah setelah melihat kebakaran dan berusaha memadamkan api. Api cepat menjalar di seluruh bagian rumah karena material rumah terbuat dari kayu. Api diduga berasal dari dapur rumah tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi, namun tidak ada barang yang bisa diselamatkan dan rumah ludes terbakar rata dengan tanah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Beruntung tidak ada korban jiwa karena pemilik rumah saat kejadian sedang pergi melayat ke Kota Medan. Jadi satu rumah papan hangus, korban jiwa ini diperkirakan dugaan api sementara masih dalam penyelidikan. Ya. Itu Pak, ada orang yang tinggal di dalam Pak? Tinggal di dalam tidak ada, karena korban tidak ada. Yang punya rumah di Marga Silitonga. Tentunya lagi pergi melayat ke Medan. Ya, informasi seperti itu, lagi melayat punya. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan membagikan 100 life jacket atau pelampung pada sejumlah nelayan di perairan Asahan pada Rabu siang kemarin. TNI Angkatan Laut berharap di tengah cuaca buruk nelayan dapat menggunakan pelampung selama pelayaran. 100 nelayan mendapatkan life jacket atau pelampung dari Pangkalan Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan Rabu siang di perairan Asahan. Jaket keselamatan ini diberikan kepada nelayan dalam menghadapi cuaca ekstrim yang beberapa hari terjadi. Letkol Laut Robin Henry Edwiori, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan mengatakan, masih banyak nelayan saat berlayar tidak membawa dan memiliki jaket pelampung. Ia berharap dengan adanya jaket pelampung di setiap nelayan dapat memberikan keselamatan selama melaut. Kita sama-sama untuk membagikan life vest. Kurang lebih ada 100 life vest yang dibagikan, dukungan dari Kabupaten Asahan. Kemudian life vest itu digunakan oleh nelayan karena kita melihat sudah mulai ada perubahan cuaca, laut juga sudah mulai berombak sehingga mereka diharapkan bisa melaut dengan selamat, kembali juga selamat semuanya. TNI AL berharap nelayan lebih patuh dan mempedomani keselamatan di laut saat berlayar. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Satgas COVID-19 Kota Sibolga telah menerima vaksin jenis Sinovac sekitar 8.000 dosis dan telah digunakan sebanyak 3.000 lebih dosis pada gelombang 1 dan 2 kepada tenaga medis dan pelayan publik di Kota Sibolga. Hal itu dijelaskan kepada Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu di sela melanjutkan program vaksinasi tahap 2 kepada sejumlah Forkopimda Kota Sibolga usai dilaksanakannya vaksinasi gelombang kedua tahap pertama pada tanggal 19 Maret lalu. Pemko Sibolga sudah 4 kali menerima vaksin COVID-19 dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang sedang kita laksanakan pada hari ini adalah lanjutan vaksinasi dosis kedua kepada pejabat pelayanan publik di Kota Sibolga. Sudah sejauh mana Pak ini tahapan vaksinasi berlangsung Pak? Jadi bisa kami sampaikan ke
teman-teman semua bahwa sampai saat ini sudah 4 kali vaksin COVID-19 kita terima dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Jadi sekitar 8.000-an sudah kita terima vaksin COVID-19 di Kota Sibolga. Yang terpakai berapa Pak? Kita pakai sekitar 3.000-an lebih. Untuk pencanangan vaksinasi COVID-19 gelombang ketiga akan ditujukan kepada seluruh tenaga pendidik di Kota Sibolga yang menjadi salah satu syarat akan dibukanya kembali program belajar mengajar secara tatap muka di Kota Sibolga pada bulan Juli 2021 mendatang. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rena TV. Satu unit kapal nelayan di Tanjung Balai terbakar, 13 ABK selamat dari maut. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, satu unit kapal Pukat Apung terbakar hebat saat berlayar sejauh 4 mil di Tanjung Api, perairan Asahan pada Rabu siang. 13 awak kapal selamat setelah melompat dan diselamatkan oleh kapal nelayan lainnya. Inilah video amatir detik-detik kapal jenis Pukat Apung terbakar hebat di Tanjung Api, perairan Asahan, Rabu siang. 13 awak kapal nahkoda dan ABK yang mengetahui kapal terbakar langsung melompat menyelamatkan diri. Peristiwa kebakaran kapal terjadi setelah kapal berlayar sejauh 4 mil dari pantai. Kemudian api muncul secara tiba-tiba di bagian ruang mesin. Beruntung kapal nelayan lain yang melihat peristiwa kebakaran tersebut membantu evakuasi para awak kapal. Selanjutnya pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan yang mendapat informasi langsung melakukan pencarian dan penyelamatan awak kapal untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Ya kemungkinan apalah selang minyak bocor. Ada berapa orang Bapak di sini? 13. Oke, selamat semua. Nahoda, selamat semua. Pak, selepas menyadari kapal terbakar, langkah apa yang Bapak lakukan sebagai nahoda, Pak? Ya anggota suruh terjun lah, lompat pakai lampung. Memang udah selesai, udah turun semua baru lompat aku. Berapa lama di tengah Di dalam air, Pak? di air tadi berapa lama? Tak berapa lama lah, sekitar setengah jam gitu. Setengah jam ngapung. Ketika kami mendapat informasi, walaupun itu hanya sedikit yang kami dapat, tetapi kami berusaha untuk menyelamatkan nelayan-nelayan yang kesulitan di laut, terutama kebakaran. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan dan meningkatkan moral mereka. Ada nggak korban jiwa dari kebakaran ini? Kalau informasi yang kita dapatkan, korban jiwa nihil. Pak, ini tadi kapal terbakar di mana, Pak? Kurang lebih di perairan Tanjung Api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kapal. Untuk kerugian diperkirakan 1 miliar lebih. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi berikutnya pemirsa, dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah kepala dinas yang ada di pemerintahan Kota Medan, puluhan mahasiswa geruduk kantor Wali Kota Medan. Mereka menuntut Wali Kota Medan membersihkan tubuh Pemko Medan dari praktek KKN. Dengan membawa spanduk penolakan, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rabu siang geruduk kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Mahasiswa ini meminta Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga terjadi di sejumlah dinas, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Mahasiswa menduga adanya praktik korupsi berupa bagi-bagi proyek di Dinas Pekerjaan Umum, serta adanya dugaan korupsi pada ujikir di Dinas Perhubungan Kota Medan. Kita datang ke kantor Wali Kota Medan itu untuk menuntut tentang permasalahan yang ada di SKPD Kota Medan, khususnya yang ada di Dinas PU, di Dinas Perhubungan. Tentang kalau Dinas PU banyak permasalahan di situ tentang bagi-bagi proyek antara Dinas PU dengan anggota DPRD Kota Medan. Jadi terkait permasalahan itu makanya kita
datang mempertanyakan kepada pimpinan tertinggi yang ada di Kota Medan ini. Jadi permasalahan masalah parkir di Dinas Perhubungan. Bagaimana Dinas Perhubungan? Bagaimana permasalahannya? Di mana letak permasalahannya? Maka kami datang ke kantor untuk menjelaskan kepada Pak Wali tadi, ini kesalahannya, di mana letak kesalahannya. Karena semalam 2 minggu yang lewat kami sudah turun ke dinas terkait untuk mempertanyakan itu. Makanya tiba-tiba Pak Wali untuk membuat sekarang parkiran itu sudah secara online, bukan lagi secara manual. Tetapi ada lagi permasalahan, timbul lagi permasalahan yang lain, yaitu uji kur yang dibuat di Pinang Baris sama di Terminal Amplas. Jadi untuk itu makanya kami mempertanyakan itu kepada Wali Kota Medan untuk permasalahan-permasalahan itu. Setelah berorasi selama 1 jam, akhirnya Wakil Wali Kota Medan menemui masa aksi. Aulia Rahman mengatakan jika mahasiswa menemukan praktik korupsi dan memiliki bukti, agar disampaikan ke pemerintah kota agar segera ditindaklanjuti. Wakil Wali Kota Medan juga mengatakan saat ini pihak Pemko Medan tengah menggalakkan pembayaran dengan uang elektronik agar tidak terjadi korupsi untuk menaikkan pendapatan asli daerah Kota Medan. Pak Wali berpesan, kalau memang ada bukti, kasihkan bukti ke kita. Terkait OPD mana ya yang menyalahgunakan wewenang, kita akan benahi ya. Prinsip daripada pimpinan Kota Medan saat ini, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, beliau tidak mau melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang berarti kita dalam kemunduran. Kita pengen melihat ke depan. Ya, di masa kami jangan coba-coba. Kalau memang ada di masa kami melakukan hal seperti ini, dia harus siap menerima resiko dengan hukum. Usai ditemui oleh Wakil Wali Kota Medan dan tuntutan yang akan segera disampaikan kepada Bobi Nasution, puluhan mahasiswa melanjutkan aksi ke kantor DPRD Medan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat barang terlarang, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Rantau Prapat melakukan penggeledahan kamar hunian. Belasan barang terlarang ditemukan petugas berada di kamar warga binaan. Belasan barang terlarang masih ditemukan petugas saat menggeledah kamar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kalapas Rantau Prapat Jayanta menjelaskan, dengan melibatkan personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, kegiatan dilakukan sebagai langkah deteksi dini guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban akibat adanya barang terlarang, memberantas peredaran narkotika dan pungutan liar di lingkungan lapas. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan berbagai benda terlarang, yakni 5 unit handphone, 5 buah baterai handphone, 2 kepala charger handphone, 3 buah gunting, 3 buah pisau, 2 buah besi tajam, 3 buah headset, 1 buah kipas angin kecil, dan 1 buah tali pinggang. Kita melakukan penggeledahan bersama dengan dari kantor wilayah, dengan dari Polres Rantau Prapat, Polres Labuhan Batu untuk melakukan penggeledahan seluruh kamar hunian Lapas Rantau Prapat dalam rangka HUT Pemasyarakatan yang HUT Pemasyarakatan 27 April 2021. Di luar ini kita tetap rutin, seminggu 2 kali tetap kita lakukan. Insidentil saya juga pribadi sering sekali melakukan penggeledahan terhadap kamar-kamar hunian yang saya curigai. Ini handphone dan senjata-senjata tajam, walaupun sudah sering kita melakukan penggeledahan, masih tetap ada yang masuk. Mungkin itu melalui lemparan ataupun petugas yang mau ke dalam. Ini kita kembangkan apakah handphone ini ada petugas yang membawa ke dalam ataupun dari lemparan dari luar. Apakah ada sanksi, Pak? Tentunya pasti ada sanksi kepada pegawai siapa yang bawa. Tapi hari ini handphone ini tidak bertuan karena satu kamar itu adalah 40 orang. Kita hanya mengambil dari kamar masing-masing, tidak mengakui satupun itu handphone siapa. Hari ini kami seluruh petugas Lapas Rantau Prapat akan menindak tegas. Begitu juga saya sebagai pimpinan akan menindak tegas petugas yang melanggar aturan di Lapas Rantau Prapat ini. Berbagai benda terlarang yang disita petugas akan dimusnahkan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 29 pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Vaksinasi diawali dengan pemeriksaan kesehatan berupa tes suhu tubuh dan tekanan darah terhadap 29 pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli saat menerima program vaksin COVID-19 tahap pertama. Setelah menjalani pemeriksaan medis, peserta kemudian langsung menjalani vaksinasi. Vaksinator yang bertugas pun langsung menyuntikkan vaksin secara bergantian kepada peserta berdasarkan urutan kelayakan dengan dosis sebagaimana ketentuan. Untuk meningkatkan imunitas tubuh, seluruh peserta vaksin meyakini bahwa program vaksinasi merupakan hal yang harus diikuti oleh setiap orang. Kompol Arifeli Zega selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli, usai menerima vaksin menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung program vaksinasi yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah saat ini. Kepala BNN Kota Gunung Sitoli juga mengajak masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sesuai dengan arahan pemerintah, supaya kita semua melaksanakan vaksin berkaitan dengan pandemi ya COVID-19, maka kita juga personil BNN Kota Gunung Sitoli mendapat jadwal pada hari ini untuk melaksanakan vaksin. Diawali tadi dengan pemeriksaan kesehatan. Semua anggota kita di sini tidak ada yang terkendala gitu ya. Jadi semua kita melaksanakan vaksin. Jadi kami yang sudah melaksanakan vaksin ini tidak ada kendala apa-apa ya. Kita sehat-sehat saja, jadi tidak ada yang perlu ditakutin. Efeknya nggak ada yang perlu ditakutin. Tadi normal-normal saja sampai sekarang. Saya sudah 2 jam ya, 2 jam ini 2 jam setengah. Jadi tadi mendapatkan vaksin, saya normal saja, sehat-sehat saja. Haugo Monozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka latihan integrasi Taruna Wreda atau Latsitarda Nusantara ke-41 tahun 2021 di Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Latihan diikuti 800 lebih taruna dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian guna melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat selama 14 hari di Sumatera Utara. 800 lebih taruna dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Kepolisian akan menjalani latihan integrasi Taruna Wreda Latsitarda Nusantara di 6 kabupaten kota di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Kota Medan, Binjai, dan Kota Tebing Tinggi. Seluruh taruna akan bergabung dengan 100 mahasiswa lokal untuk melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat. Selama Latsitarda Nusantara, peserta akan melakukan riset sosial, penyuluhan kesehatan dan narkoba, serta penyuluhan COVID-19 kepada masyarakat. Selain kegiatan non-fisik, peserta juga akan melakukan kegiatan fisik seperti perbaikan rumah ibadah, membuat MCK, saluran drainase, rehabilitasi rumah, dan perbaikan jalan. Panglima TNI menyebutkan Latsitarda Nusantara menjadi sarana untuk menumbuhkan jiwa kejuangan, cinta tanah air, serta semangat integrasi para taruna dan mahasiswa untuk membangun sinergi dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat. Latsitarda yang dilaksanakan 7 hingga 24 April memiliki makna yang sangat penting di tengah penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Latsitarda diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnendinur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.